Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua kali ya tadi ya. Oke, ini mumpung suasananya santai, kita pelan-pelan aja. Ini tadi kiriman dari Mbak Asmira. Ini jadi revisi dari yang sebelumnya ya Mbak ya? Say hello sama. Hai. Ya, say hello ya. Itu teachernya Mas tanya Mbak. Kalau mana yang utama dan mana yang tidak utama ini kan sesuatu yang debatable juga. Nanti lebih bahaya mana dampak ekonominya atau dampak kesehatannya. Itu kan sesuatu yang tergantung orang yang berpendapat kan. Mending anu aja yang lebih netral itu seperti ini. Kok nggak keluar review sebentar. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kadang-kadang kita perlu dalam menulis itu perlu menghindari sesuatu yang yang memutlakkan statement itu loh ya. Kalau kita mengeluarkan statement terlampau strong, terlampau mutlak, itu kan bisa menjebak kita pada istilahnya dibantah oleh orang. Buktinya apa? Atau dasarnya apa kok kamu bilang itu dampak yang utama? Ya, karena itu pilihan diksi, ya pilihan kata itu sangat perlu dipertimbangkan ya. Mau satu misalnya yang itu begini sebagian besar orang bla 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 ya, atau kan itu gradasinya macam-macam tuh. Semua orang, sebagian besar orang, hampir semua orang ya. Kalau dipakai memulai kalimat itu kan tingkat kemutlakannya beda-beda. Ya, kalau kita dalam pokoknya isu sosial ya, bang begini. Misal topiknya itu tentang ini loh, apa istilahnya ya, semisal topiknya tentang ini dampak COVID-19 gitu ya. Semua orang merasakan dampak negatif COVID-19. Semisal semua orang mengalami penderitaan ekonomi akibat krisis COVID-19. Nah, ini nggak mungkin bisa diterima statement seperti ini. Ya, jangan bilang semua orang ya. Bilang aja yang lebih netral itu sebagian besar orang gitu. Itu lebih netral ya. Kalau istilahnya kalau semua itu berarti tidak ada pengecualian sama sekali ya. Padahal pasti ada 1-2 orang yang tidak merasakan atau tidak terkena penderitaan ekonomi akibat COVID-19. Jadi ini tentang menghindari ya. Poin pelajaran yang ingin saya sampaikan di titik ini adalah kita harus pintar-pintar bagaimana cara menghindari statement yang terlampau mutlak ya, yang absolut ya. Karena itu bisa menjadi titik lemah dari argumentasi kita. Oke. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 adalah ini lebih tepat adalah penurunan hingga hilangnya pekerjaan yang disebabkan
Ini kalau ada nama Mbak Asmira, kalau ada nama orangnya itu nggak usah pasif ya. Yang memperkirakan kan si Muhammad Adi ini toh. Jangan dipasifkan. Oke. Ada teman-teman ada yang mau memberikan komentar? Silakan. Silakan kalau mau memberikan komentar. Ya, tadi kalau dari saya sendiri suka sekali dengan poin yang tadi disampaikan tentang apa tadi kemutlakan statement ya. Dan itu memang ya, menghindari gaya statement yang mutlak gitu, yang absolut. Betul. Dan itu juga berkaitan dengan beberapa statement yang lain seperti misalnya pengguna produk investasi saat ini masih jauh lebih rendah. Nah itu based on apa gitu, mungkin bisa dicantumkan juga kok bisa muncul statement lebih rendah itu dari mana gitu. Apa yang mana Mbak Warda? Nah itu yang di paling bawah di layar itu. Pengguna produk investasi saat ini masih jauh lebih rendah dibandingkan pengguna tabungan. Ini perlu referensi kalau seperti ini. Iya. Itu pasti. Ini istilahnya secara common sense ini memang sesuatu yang benar ya. Tapi penulis perlu memberikan referensi. Gitu. Ya, mohon maaf Pak, yang lain sedang ada masalah internet ini. Jadi, sebentar. Ini sangat orang itu banyak yang kebingungan kapan disambung sama dipisah itu ya. Kalau ketemu kata kerja disambung, kalau ketemu kata benda dipisah. Oke, ada komentar? Kalau saya sih sudah sejauh ini saya baca-baca sudah oke untuk sebuah tulisan pendek begini loh ya. Alurnya sudah bagus. Meskipun pendek tapi ini sangat mencerminkan ya. Jadi orang itu mau nulis pendek atau ratusan halaman, kalau dasarannya tulisan bagus itu tetap bagus. Kalau dasarannya tulisannya awut-awutan itu tetap awut-awutan. Ya, jadi bukan soal panjang pendeknya.
Kalau tidak ada tentang tulisan ini yang dibicarakan, kira-kira gini, saya pengen menjaring pendapat dari teman-teman. Media apa ya atau dengan cara apa kita bisa istilahnya menyimpan menyimpan apa yang kita hasilkan selama belajar bersama ini. Kalau di Akrona sendiri rencananya itu akan ada at least 1 year or 1 semester gitu akan publishing writing-nya ini Pak, santri mahasiswa dan santri secondary. Oke. Iya. Ya. Jadi nanti kalau mungkin sudah fix selesai semua mungkin bisa masuk ke proyek itu. Dan itu gini, untuk menekan production cost nanti kalaupun dicetak sedikit aja dicetak. Yang penting layoutnya yang bagus dalam bentuk PDF. Setuju. Okay. Nanti distribusinya elektronik. Ya, itu lebih gampang. Iya, oke, good idea. Artinya apa yang kita hasilkan biar ada jejaknya gitu loh. Biar ada jejaknya. Oke. Tapi begini, kalau seperti itu ini berapa ini? Cuman kalau seperti itu minimal mungkin nanti tergantung jumlah orangnya ya. Tapi minimal kalau tulisan yang dipublikasikan itu ya minimal mungkin sekitar 1.500 lah. Wah, Ya 1.000 atau 1.500 ya. Sepertinya terlalu pendek kalau cuman segini. Oke, kalau untuk proyek ya, tulisan pertama itu hanya ini Pak, memang tulisan-tulisan ringan dan singkat seperti itu. Oke. Kalau memang direncanakan cuma pendek-pendek aja. Iya, 1 halaman 2 halaman seperti itu. Nanti kalau memang mungkin ada proyek lain yang lebih 1.500 halaman, 1.500 kata. Okay. Ini juga bisa kalau artikel pendek seperti ini mungkin nanti di-upload di web Karuna kalau ada kaitannya topiknya. Iya. Oke. Tapi gini deh, lepas dari itu kelompok belajar kita ini nanti ini salah satu dari Mas dan Mbak sekalian ada yang bisa layout kah? Safikri bisa Safikri ya. Ya, nanti tolong di layout ya salah satu Jadi ini kan sudah second round nih. Kalau mau diperbaiki atau dipanjangin dikit silakan ya. Nanti habis itu setelah semuanya selesai dikirimkan ke saya full draft istilahnya dari semua peserta kelas ini. Terus habis itu nanti kita musyawarahkan gimana cara menata dan mengurutkan sama mengemas itu sebagai sebuah minimal kenang-kenangan lah. Ya, kita tidak berekspektasi dibaca orang, tapi minimal kita pernah belajar menulis. Ya, ini saya yakin ini pondasi yang sangat penting ya. Oke, good idea. Untuk setelah ini apa Pak? Misalnya, apakah akan ditargetkan untuk masuk ke sebetulnya kami itu ada tugas dari kelas yang lain, misalnya kelasnya Pak Ulun itu yang terutama diminta menulis sebetulnya kami, setidaknya refleksi tentang materi-materi ngaji kami kalau setiap malam ini gitu Pak. Tapi ini sudah diminta berapa minggu belum ada yang menulis. Rencananya bahkan mau ini juga misalnya diupload ke Alif ID, NU Online seperti itu Pak, tapi belum ada yang submit. Oke. Apakah bisa mungkin disinkronkan kelasnya? Cuman begini, kalau media yang di luar itu kan mereka punya core issue sendiri-sendiri. Misal NU Online, Alif ID, atau yang lebih serius maksudnya yang genre bukan keislaman kayak conversation ya. Itu kan
punya core isu sendiri-sendiri, dan saya belum tahu ini teman-teman kan tidak semuanya punya core core istilahnya bidang kajian keislaman gitu kan, tidak semuanya. Jadi apa, kalau ada yang berminat dan ingin ya silakan, kita bisa membantu secara bareng-bareng seperti ini ya. Tapi kalau merasa saya nggak pengen sejauh itu, ya nggak apa-apa ya. Yang penting intinya bisa nulis dengan baik itu. Silakan, senang sekali saya kalau ada yang mau mencoba menulis ke media luar ya. Kalau Tapi ya, gimana? kalau The Conversation sendiri seperti apa, Pak? Kalau conversation itu kan hasil riset ya. Yang dia harus hasil riset beneran, tidak bisa hanya hasil semacam desk study itu, sepertinya tidak bisa. Ya. The Conversation itu kan misi intinya adalah menyediakan platform untuk para peneliti yang mau menuliskan hasil risetnya dalam bentuk populer. Ya, karena biasanya peneliti itu kan nulisnya untuk artikel jurnal atau buku gitu ya, tapi atau kadang-kadang itu versi sangat ringan dari sebuah disertasi gitu. Nah, itu jadi di sana di conversation itu. Oke. Sepertinya yang paling memungkinkan, maksudnya semuanya sama rata nantinya kesempatannya, itu memang kita mempublikasikan sendiri. Ya, itu. Tapi kalau di luar itu mau bereksperimentasi, mempublikasikan bla bla kemana saja, itu easy itu terserah individunya masing-masing. Ya. Siapa? Jadi nanti kalau ini sudah selesai akan ada menulis artikel kedua gitu Pak, atau bagaimana? Apa kira-kira yang ada di benak teman-teman? Ini kan judulnya sesi kita itu kan kreatif skill ya, tapi saya juga nggak kreatif amat ya. Yang juga penting ya selain menulis itu skill presentasi. Baru saya mau bilang Pak. Ya, itu skill penting, dan itu pengalaman saya, itu skill yang diajarkan juga di berbagai jenjang. Semisal saya ya, ketika saya ingat itu ketika dapat beasiswa S2 ya, berarti berapa itu, tahun 2008 ya, 12 tahun yang lalu ya, ketika saya masih baru lulus S1, ya nggak baru lulus S1 sih, pokoknya waktu masih mau beasiswa S2, itu kan dikursuskan bahasa Inggris di IALF Jakarta sama Kedutaan Australia. Itu salah satu pelajaran ya, selain bahasa Inggris itu skill presentasi sama skill diskusi. Jadi contohnya bagaimana melakukan presentasi dalam waktu semisal durasinya hanya 10 menit tapi bisa menyampaikan message secara maksimum ya. Lalu bagaimana cara menata PowerPoint. Walaupun teman-teman sebagian besar sudah punya modal karena teachers kan, edukator, tiap hari presentasi di depan siswanya, dan otaknya tiap hari pasti berpikir tentang bagaimana mendeliver message ke siswa ya. Tapi tidak ada salahnya kita istilahnya capacity building bareng, juga nggak ada salahnya. Lalu bagaimana cara kita merespon ya. Bagaimana cara kita merespon kalau ada pertanyaan, dan yang juga sangat-sangat penting, tapi banyak orang Indonesia itu sangat buruk, itu adalah cara bertanya. Ya, itu kalau di kampus itu seringkali sangat menjengkelkan, mahasiswa itu bertanya aja nggak bisa. Jadi dia itu gimana?
banyak orang Indonesia. Kalau di kampus kuliah sih saya merasa fine ya, tapi terasa banget kalau saya misal ngisi seminar umum gitu ya, yang orangnya latar belakangnya macam-macam. Ini orang ini maksudnya cerita, dongeng, curhat atau tanya nggak jelas itu kan. Nah, itu di dalam tradisi akademik di negara maju ya, saya menangkap perbedaan yang sangat kuat ya, perbedaan yang sangat sharp tentang bagaimana orang bertanya. Itu. Jadi di dalam berdiskusi itu ada berkomentar, ada bertanya, ada mengklarifikasi, ada meminta penjelasan lebih jauh, kan itu harus jelas tuh standingnya. Kamu ini mau mengomentari, mau bertanya, mau mengklarifikasi, atau mau minta penjelasan lebih. Ya, orang kita kadang-kadang nggak bisa membedakan. Ya, semua ngomong muter-muter gitu ujungnya nggak jelas. Nah, itu mungkin nanti bisa kita eksperimen minimal 1 putaran lah ya, 1 putaran setiap teman-teman presentasi terus nanti saling berdiskusi. Karena lalu di akhir nanti saya memberikan semacam catatan tentang bagaimana tuh improve presentasi tadi dan sebagainya. Kita kan sedikit banyak saya tuh punya pengalaman melakukan presentasi dalam kesempatan yang bermacam-macam dengan audiens yang bermacam-macam ya. Audien orang akademik, audien masyarakat kelas bawah, audien pejabat ya, audien lembaga-lembaga pemberi dana ya, macam-macam lah. Itu membutuhkan strategi yang berbeda ya. Plus bagaimana kita kalau diberi waktu presentasi 1 jam ya, diberi waktu presentasi cuman setengah jam ya, diberi waktu presentasi cuman 10 menit, itu kan kiatnya harus berbeda, menyusun materinya sampai cara mendeliver message-nya harus berbeda ya. Karena kalau kita tidak bisa klop dengan alokasi waktu yang diberikan, nanti pasti message-nya nggak sampai ya, waktunya sudah habis tapi poinnya belum selesai, baru latar belakang lah ibaratnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu butuh ya butuh latihan, butuh skill, butuh latihan, dan butuh jam terbang. Ya. Oke, itu dulu. Ini Pak, terima kasih. Ya. Ya, komentar sedikit untuk rencana yang barusan itu, saya sangat setuju dan sangat membutuhkan skill itu. Nanti mungkin saya sendiri ada 2 hal yang pengen kalau bisa saya dapatkan itu, yang pertama mungkin ingin melihat ya Pak, contoh dari Pak Falik, atau mungkin Bapak bisa share video-video yang menurut Bapak itu bagus. Jadi sebelum kami presentasi juga kami sudah punya model yang bagus. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cara mempertahankan argumen. Jadi bagaimana bisa mencapai kesepakatan gitu. Mufakat itu kan susah sekali mencapainya. Kadang bagaimana kedua pihak menemukan win-win solution dari semua pihak yang sedang berdiskusi begitu Pak. Dan tanpa menangis Pak. Jadi kadang itu kalau sedang mempertahankan argumen yang kuat itu jadi emosional gitu Pak. Thank you. Ya. Terima kasih. Oke ya, klop ya. Berarti next setelah putaran nulis ini selesai, kita ke presentasi dan diskusi ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu Selasa depan, insya Allah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak.